Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat Dan malam, Mas. Mas Iya. Aiman. Malam. Iya, saya ke Bung Noel dulu dan nanti Ya. pertanyaan yang sama saya akan sampaikan juga ke Bung Marshall. Saya ingin tanya, apa yang disampaikan oleh BEM UI terkait dengan Jokowi, the King of Lip Service? Ini kritik atau penghinaan? Ya, sampai detik ini saya melihat itu tidak ada substansi yang disampaikan. Tapi kalau seandainya itu kritik, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Toh Presiden juga meresponnya dengan senang hati. Bahkan saya mendorong lagi kawan-kawan BEM ini lebih kritis. Menurut saya itu bukan kritik dan itu apa Itu ya, bukan kritik? Saya belum nggak ada kritikan yang secara substansial. Bahkan di bawah kritik, Bahkan maksudnya saya levelnya di bawah kritik? melihatnya lebih cenderungnya hater. Oh, nyinyir gitu maksudnya? Apalagi tadi disampaikan bahwa kami melakukan propaganda. Mahasiswa tidak pantas melakukan propaganda karena dia bukan partai dan juga bukan organisasi massa atau organisasi apapun yang berbasis ideologi. Karena mahasiswa berbasis intelektual, berbasis akademik, tidak boleh namanya propaganda. Itu. Kedua, tidak ada yang namanya kritik direpresif di era Jokowi. Kasih tahu saya mana yang direpresif. Kalau pemanggilan terhadap pemanggilan oleh rektorat represif bukan, Bung Noel? Ya itu bukan Jokowi yang manggil rektornya. Kalau Oke. gitu suruh Jadi pecat rektor UI rektornya. represif, Anda mau menilai itu? Ya rektornya suruh pecat, jangan Jokowinya. Anda setuju bahwa pemanggilan itu harusnya nggak dilakukan oleh rektor UI? Teriak suruh pecat rektornya. Kalau jadi Pertanyaan saya sederhana gini, Bung Noel. Pemanggilan itu seharusnya tidak dilakukan oleh rektor UI karena ini bentuknya kritik, bukan penghinaan. Iya tidak pantas, nggak Oke, pantas. kita sepakati itu Sangat dulu. tidak pantas. Biarkan mahasiswa berekspresi dengan penilaian objektifnya. Jangan juga jangan dibungkam, itu nggak baik. Ini kan orang-orang lucu. Yang dibungkam mahasiswa oleh rektornya, tapi Jokowi yang disalahin. Apa maksudnya sih nggak ngerti. Ya. Kenapa Jokowi yang disalahin dalam hal ini? Orang Jokowi juga nggak tahu, Jokowi senang-senang aja kok. Jadi dua hal yang berbeda nih ya, substansi kritik dengan pemanggilan oleh rektorat. Substansi Beda. kritik kita bisa berdebat, tapi pemanggilan rektorat Anda sepakat bahwa itu adalah suatu hal yang offside. Offset dan tidak pantas. Offside dan tidak pantas, nggak harusnya dilakukan. Oke. Sangat. Oke, baik. Kita sepakat, saya yakin juga BEM UGM juga sepakat. Sekarang kita bahas soal materi kritiknya. Menurut Anda itu bukan kritik, tapi itu adalah nyinyir? Nyinyir mana? Substansi kritik yang nggak ada. Kalau mau dia kritik itu misalnya kayak ini hari ini pupuk langka, kemudian penanganan COVID yang hari ini menjadi bisnis. Kayak gitu dong, ngomongnya kayak enak-enak, seru. Jadi kita maunya mahasiswa itu punya daya kritis yang benar-benar kritis. Ini mah apaan? Ini propaganda, hater, ini mah kebencian doang. Jadi nggak substansial menurut saya nih. Ketua BEM UGM, Universitas Gadjah Mada, UGM, Marshall Nizar Ismail. Komentar terkait ini? Baik, terima kasih sudah diberikan kesempatan. Mungkin untuk pertama saya menjadi perwakilan dari BMKM UGM ya, seperti yang sudah disampaikan Presiden mahasiswa saya sebelumnya. Menurut saya justru pemerintah harusnya lebih dewasa lagi menghadapi kritik yang disampaikan oleh mahasiswa. Memang tadi kita bukan partai politik, tapi kita adalah intermediary actor, Pak. Di mana Anda menilai bahwa pemerintah tidak dewasa? Menurut saya jelas, mungkin tanggapan yang tadi sudah disampaikan harusnya ditanggapi. Ini kalau dianggap bukan kritik, lalu apa? Gitu kan? Kita sudah menyampaikan narasi-narasi intelektual dan ini adalah bentuk propaganda. Tempat kami untuk memberikan uang mahasiswa itu nggak boleh propaganda. Mahasiswa itu harus berbasis akademik. Nah, mungkin Bapak harus cek dulu, Pak. Kami juga punya kajian, kami juga punya narasi-narasi intelektual bereferensi. Bentar, Bung Noel, kita berikan kesempatan pada BEM UGM. Sudah kita sampaikan. Anda aja sudah salah. Baik, Pak. Anda aja ngawur, Marshall, kita ini semua punya latar belakang mahasiswa dulunya. Apalagi saya aktif 98. Kita tahu mana kritik, mana bukan. Gini, baik. Apa yang kita perjuangkan ini hari ini kalian sampaikan nggak masalah. Kita senang. Bahkan saya memprovokasi mahasiswa untuk lebih kritis terhadap kekuasaan ini hari ini. Saya bukan kapasitas membela kekuasaan Jokowi, tapi saya membela cita-cita yang hari ini jalan oleh Presiden Jokowi. Oke. Ingat itu. Bung Noel, Anda mendorong mahasiswa lebih kritis. Kalau seandainya untuk kasus di BEM UI misalnya, Jokowi the King of Lip Service, itu harusnya seperti apa kalau itu dia kritik menurut Anda, versi Anda? Versi saya begini, Jokowi tidak mampu bisa menangani kasus korupsi yang begitu besar, begitu masif. Nah, itu kritik. Kita keluarkan data-datanya, misalnya kayak masih banyaknya mafia hukum, mafia tanah. Oh, jadi Anda mempermasalahkan datanya kurang lengkap gitu? Kalau yang tadi itu kan propaganda, jadi kan nggak seru kita menilainya. Mahasiswa nggak boleh melakukan propaganda. Artinya nggak ada datanya, cuma slogan aja, propaganda aja?
Ya iya, kalau slogan buat apa mahasiswa kok Oke. berbasis slogan? Oke, kita jelasin substansinya nih. Silakan, Bung Marshal. Baik, mungkin saya izin menanggapi dulu. Yang pertama, Pak, harus dipahami juga dalam melakukan eskalasi sebuah pergerakan, propaganda menjadi salah satu poin, Pak, untuk melakukan raising awareness. Dan kami juga melampirkan, Kak, apa yang sudah dilakukan teman-teman mahasiswa di berbagai macam, tidak hanya di UI, UGM, dan teman-teman sudah melampirkan, Pak. Mungkin bisa dicek juga. Apa yang kami tuntut, apa yang kami narasikan, clear. Bahwa di sini kita merasa demokrasi Indonesia ini sudah semakin degradasi, Pak. Satu hal. Dari mana mundurnya? Enggak, mundurnya parameternya di banyak. mana? Bisa Ya, sebutkan, Bapak, Bung coba Marshal, proses. salah satu yang kemudian disampaikan. Anda sebutkan tadi bukan hanya slogan, Ya. bukan hanya propaganda, tapi juga Baik. ada bukti-bukti dan data. Silakan Anda sebutkan. Baik, Pak. Mungkin saya izin menanggapi sebagai salah satu perwakilan dari mahasiswa UGM. Saya perlu sampaikan. Yang pertama, misalnya, Pak, dari segi Undang-Undang ITE pasal karet, dan juga kemarin sempat bocor juga masalah draft RKUHP tentang mengkritik presiden. Dalam hal ini, kami merespon, Pak. Belakangan ini, apa yang terjadi kebebasan akademik di tataran mahasiswa pun juga sedang mengalami permasalahan, Pak. Di UGM sendiri, pernah ada kasus CLS kami mengadakan diskusi ilmiah tentang impeachment presiden dianggap makar. Lalu yang belakangan ini UI, teman-teman kita, kawan seperjuangan, yang mana dia melakukan kritik ya dalam bentuk propaganda, itu juga ditekan oleh rektorat. Ini adalah salah satu bentuk contoh, Pak, kalau degradasi demokrasi. Kalau gitu Dari yang lingkup nekan pendidikan itu- tinggi yang saja nekan itu sudah Jokowi atau yang rektorat? kedua, Pak. Nah, Mas Marshal, Jok- yang nekan itu Presiden Jokowi melalui pemerintah atau rektorat? Karena kita mahasiswa Begini, juga Pak. dulu berhadapan dengan rektorat, baik. dengan birokrasi kampus. Kamu salah. Saya diizinkan berbicara atau tidak, Pak, Kau ini? minta pecat aja rektornya. Itu Oke, lebih oke. bagus. Pendapatnya sudah disampaikan, Bung Noel. Silakan, Bung Marshal. Ya, mungkin lebih dewasa lagi, Pak, untuk menanggapi sebuah kritik. Maksudnya ini kami juga menyampaikannya dengan etika dan juga narasi intelektual, Pak. Kami juga sudah Betul. sampaikan tadi sumber-sumbernya. Itu tadi adalah salah satu contoh, Pak. Kalau memang Bapak Presiden tidak bertanggung jawab, Bapak Presiden kan Presiden Indonesia. Lingkupnya juga ada lingkup bertanggung jawab atas iklim ekosistem di pendidikan Ya. juga, Pak. Itu harusnya juga diberikan tanggung jawab. Maksudnya gimana, Masalah Bung Marshal? Undang-Undang ITE dan Ketika ini RKUHP, dilakukan oleh rektorat misalnya, seperti Ya. UI deh misalnya dipanggil oleh rektorat. Apa kaitannya dengan Ya. Pak Jokowi? Anda bisa menjawab itu? Nah, mungkin simpelnya begini, Pak. Ketika rektorat melakukan hal demikian, harusnya Pak Presiden ketika memang jauh, tadi sudah disampaikan, kita sebenarnya dalam satu kapal yang sama, Pak. Pemerintah nomenklaturnya adalah menerima aspirasi masyarakat, termasuk mahasiswa. Komunikasi Benar. politiknya juga harus tetap berjalan. Dalam Ya. hal ini, Pak Presiden itu juga sudah melakukan hal yang baik menurut saya. Nah, yang dikritik di sini adalah rezim eranya, Pak. Di era Pak Jokowi ini, tidak kurang lebih hampir sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Harusnya ketika ada kritik mahasiswa, itu ada bentuk, Pak, yang disampaikan, diterima, direspon. Sebelumnya maksudnya apa nih, Kenapa? Bung Marshal? Ya. Sebelumnya kan Pak SBY, sebelumnya lagi Bu Mega, sebelumnya lagi Saya tidak Gus menyebut Dur. presiden sebelum-sebelumnya ya. Yang saya sebut adalah bahwa kita ada di era reformasi, Iya. bahwa sekarang narasi demokrasinya harus menjadi semakin lebar. Ketika terjadi degradasi dan juga penekanan dalam sektor kebebasan akademik, khususnya di lingkup mahasiswa, Kampus. di pendidikan tinggi yang sudah ada, itu harusnya tidak terjadi dong. Kita di era reformasi dan Pak Presiden adalah presiden rakyat, dan harusnya ini tidak terjadi di eranya Pak Presiden. Anda menilai bahwa Harusnya- presiden harusnya turun tangan ketika rektor memanggil, tidak hanya bahwa kritik itu boleh, tapi kemudian rektor yang berbuat seperti itu lalu kemudian didiamkan. Anda mau menilai seperti itu? Saya menilai ketika ada kritik yang hadir dari mahasiswa, pemerintah harus bisa lebih dewasa lagi menerimanya. Apa yang sudah dilakukan Pak Presiden itu menjadi salah satu contoh yang baik. Namun harus juga ditegaskan bahwa ada bentuk-bentuk tekanan dari pemerintah bahwa pendidikan tidak boleh begitu. Rektor nggak boleh melakukan represi kepada mahasiswa. Oke, Ini adalah pesan itu hak harus disampaikan sebagai oleh presiden. mahasiswa Anda menilai rakyat itu ya? Indonesia. Pesan itu harus jelas disampaikan oleh Betul. presiden bahwa kampus punya kebebasan ekspresi. Ya. Betul, Pak. Oke, kita akan kembali saat lagi karena presiden juga sudah mengatakan bahwa kampus adalah kebebasan ekspresi, tapi belum menyinggung soal rektor. Apakah itu yang kemudian diharapkan oleh Anda? Bagaimana kemudian ketika rektor ada di bawah koordinasi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, sekarang Ristek juga. Kita akan segera kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.